banjir mu'alaf anak muda di Bandung. Mereka berasal dari Kristen, Katolik, dan Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesia Zen TV. Para sobat, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah SWT. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sobat, kali ini kita mau klenang-klenong ke Mu'alaf Center Jawa Barat. Ya, di sana ada banjir mu'alaf. Ada 5 anak-anak muda cerdas. Ada 5 orang anak-anak yang telah membandingkan agama lamanya dengan Islam. Anak-anak muda ini tak butuh waktu lama berdiskusi dengan staf Mu'alaf Center Jawa Barat sebagai indikasi bahwa anak-anak muda cerdas ini telah belajar Islam, telah membandingkan kitab suci lamanya dengan Al-Quran, dan sebagian besar dari anak-anak muda cerdas ini mendatangi Mu'alaf Center Jawa Barat untuk minta disyahadatkan. Catat para sobat, anak-anak muda cerdas ini mendatangi Islamic Center, masjid atau Mu'alaf Center Jawa Barat untuk minta disyahadatkan. Ini adalah fenomena tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di mana banyak orang-orang cerdas yang sebagian besar didominasi oleh anak-anak muda mencari masjid, mencari Islamic Center, mencari tempat-tempat untuk minta disyahadatkan. Beda jauh dengan agama sebelah. Mereka menyebarkan agama secara ketengan, jual murah di bis-bis kota, jual murah di gang-gang sempit, mencari nenek-nenek tua di kebun untuk ditipu, untuk dimurtadkan dan diajak bareng-bareng ke neraka jahanam. Islam memang indah dan Islam pantang untuk disebarkan seperti agama-agama sebelah. Justru anak-anak muda inilah yang mencari Islam. Justru anak-anak milenial inilah yang minta disyahadatkan. Beda sekali, dan tolong jangan dibandingkan dengan sales agama yang nguber-nguber jemaat untuk diperas per puluhannya. Siapa saja kelima anak-anak muda cerdas ini? Yuk kita panggil satu persatu. Yang pertama yang kita saksikan di video ini adalah saudara baru kita, Mu'alaf Fengki, asal Jakarta. Agama sebelumnya adalah Buddha. Sebelum datang ke Mu'alaf Center, Fengki ini sudah belajar tentang Islam dan tentu saja membandingkan dengan agama lamanya, yaitu Buddha. Kebenaran Islam mengantarkannya ke gerbang hidayah. Setelah berdiskusi dan datang hanya 2 kali ke sekretariat Mu'alaf Center Jawa Barat, hatinya Fengki ini mantap untuk memeluk agama Islam sebagai pegangan hidupnya. Hanya kecerdasan dan logika berpikirlah yang mengantarkan Fengki ke Mu'alaf Center Jawa Barat. Tidak ada sales agama, tak ada sales macam sales gereja yang mendatanginya dan memaksanya untuk datang ke tempat Mu'alaf Center Jawa Barat. Antrian kedua yang bersyahadat adalah Jonathan Ginting, 29 tahun, asal Bandung. Nama belakangnya Ginting sepertinya dari Batak, Sumatera Utara. Ya, para sobat, makin hari makin banyak orang-orang Batak cerdas yang masuk Islam. Sangat banyak para sobat, banyak yang bersyahadat di Yogyakarta, di Bali, di Bandung, bahkan kemarin di Makassar. Banyak sekali anak-anak muda Batak yang cerdas yang berbondong-bondong masuk Islam. Jonathan Ginting ini bersyahadat di sekretariat MCI Jawa Barat Cikole, Lembang, Bandung. Alasannya kenapa masuk Islam adalah kebenaran Islam mengantarkannya ke pintu hidayah. Berdiskusi hanya 2 jam saja cukup bagi Jonathan Ginting ini untuk bersyahadat. Artinya adalah Jonathan Ginting ini adalah pemuda yang cerdas, yang telah punya bekal
perbandingan agama, yaitu agama lamanya dengan Islam dan kitab lamanya Bible dengan Al-Quran. Yang cerdas, yang mu'alaf. Antrian ketiga, anak-anak muda cerdas yang bersyahadat adalah Gus Sugih, asal Bandung, agama sebelumnya adalah Katolik. Rupanya Gus Sugih sudah bosan untuk menyembah Tuhan manusia. Pemuda ini hanya mau menyembah Tuhan tempat bergantung manusia dan tak mau lagi menyembah Tuhan yang digantung manusia. Pemuda cerdas ini datang ke Mu'alaf Center atas keinginan sendiri, tanpa didatangi oleh sales-sales agama keliling. Tapi beliau dengan kecerdasannya berdiskusi selama 5 jam saja cukup bagi pemuda ini untuk bersyahadat. Antrian kelima, anak muda cerdas ini adalah seorang wanita bernama Verina, 26 tahun, asal Medan. Rupanya Verina ini tak mau lagi menyembah Tuhan 3-in-1, membingungkan mana Tuhan yang harus disembah, apakah Bapake, Anake, atau Roh Kudus, serba membingungkan. Verina lebih memilih menyembah Tuhannya Yesus, yaitu Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sobat, wanita muda ini sangat cerdas karena beliau mencari Mu'alaf Center Jawa Barat, mendatangi atas keinginan sendiri, dan hanya butuh waktu 2 jam beliau langsung bersyahadat. Berarti beliau telah membekali dirinya dengan mempelajari agama Islam dan membandingkan kitab lamanya dengan Islam. Sungguh-sungguh sangat cerdas. Antrian kelima yang bersyahadat baru 1 jam yang lalu, yaitu Yafet, 27 tahun, asal Tasikmalaya. Anak muda ini datang ke sekretariat Mu'alaf Center Jawa Barat Cikole Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada siang hari ini, Selasa 14 September 2021. Alasan untuk masuk agama Islam adalah kebenaran Islam mengantarkannya ke gerbang pintu hidayah. Beliau datang sendiri tanpa disuruh mendatangi Mu'alaf Center, hanya butuh waktu 3 jam. Hatinya langsung mantap untuk memeluk agama Islam. Masya Allah, para sobat, yang ingin admin sampaikan adalah kelima orang ini datang atas inisiatifnya sendiri untuk minta disyahadatkan, tanpa ada yang mengundang, tanpa ada yang membujuk, tanpa ada yang merayu, bahkan iming-iming beras misalnya, uang receh misalnya, iming-iming pura-pura diobatin misalnya, hipnotis misalnya. Tak ada itu semua. Anak-anak muda ini datang atas kemauannya sendiri ke Mu'alaf Center Jawa Barat minta disyahadatkan. Para sobat, sepertinya sudah menjadi tren di mana anak-anak muda dunia hari-hari ini sering kita jumpai mereka mencari masjid, mencari Mu'alaf Center untuk minta disyahadatkan. Ini adalah fenomena dunia. Mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran hanyalah milik Allah, yang salah dari Kang Zian pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.